Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 yang saya sayangi dan saya banggakan. Hari ini adalah pertemuan pertama pada pelajaran matematika. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang bilangan bulat. Silakan dibuka LKS-nya mulai halaman 4 sampai halaman 6. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Apa tahu yang dimaksud dengan bilangan bulat itu? Apakah bilangannya berupa bulat-bulat seperti ini? Berupa bulat-bulat seperti ini? Tentu tidak. Yang dimaksud bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini dinamakan garis bilangan. Dari garis bilangan ini dapat kita ketahui bilangan yang terletak di sebelah kirinya angka 0 atau bilangan 0 disebut bilangan negatif. Sedangkan bilangan yang terletak di sebelah kanan bilangan 0 disebut bilangan positif. Ini bilangan negatif. Yang di sebelah kanan bilangan 0 disebut bilangan positif. Sehingga dapat kita tuliskan anggota-anggota dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Bilangan negatif. Anggotanya adalah, maksud dari anak panah seperti ini, sebenarnya garis ini tadi masih bisa diperpanjang ke sini sampai tak terhingga. Sehingga bilangan negatif dimulai dari negatif tak terhingga, terus negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Yang tengah bilangan 0. Selanjutnya bilangan positif. Berbeda dengan bilangan negatif tadi, bilangan positif dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini masih banyak bilangan positif yang lain lagi. Materi yang berikutnya yaitu tentang membandingkan bilangan bulat. Cara membandingkannya kita dapat melihat pada garis bilangan. Contoh yang pertama, 2 dan 5. Ini besar yang mana? Kalau kita lihat pada garis bilangan, perhatikan letak angka 2 dan angka 5. Angka 5 terletak di sebelah kanan angka 2. Sehingga angka 5 ini nilainya lebih besar dibandingkan dengan angka 2. Sehingga yang dicaplok adalah angka 5. Jadi 2 kurang dari 5. Ingat, yang dicaplok adalah angka yang besar. Pada garis bilangan sudah jelas angka 5 letaknya di sebelah kanannya angka 2, sehingga angka 5 lebih besar dari 2. Kita lanjut pada contoh yang kedua, 1 dan negatif 3. Besar yang mana? Awas, hati-hati. Benar, di sini angka 3 lebih besar daripada angka 1. Tetapi di sini angka 3 ada tanda negatif. Coba kita perhatikan pada garis bilangan. Ini negatif 3 dan ini 1. Angka 1
letaknya di sebelah kanan angka negatif 3. Angka 1 ini letaknya di sebelah kanannya angka negatif 3. Sehingga angka 1 nilainya lebih besar dari angka negatif 3. Contoh yang ketiga, negatif 2 dengan negatif 4. Perhatikan letaknya ini, negatif 2 dan negatif 4. Negatif 2 terletak di sebelah kanan negatif 4, sehingga negatif 2 lebih besar dari negatif 4. Lanjut contoh yang keempat, 3 dan negatif 3. 3 dan negatif 3. Hati-hati jangan sampai terjebak. Walaupun di sini angkanya sama, bukan berarti nanti nilainya seperti ini. Bukan. Karena di sini angka 3 yang belakang ini ada tanda negatif. Perhatikan letaknya. Angka 3 ya, letaknya di sebelah kanannya negatif 3. Sehingga yang lebih besar adalah yang angka 3. Atau seperti ini, untuk memudahkan mengingat-ingat, bilangan negatif dengan bilangan positif nilainya pasti lebih besar bilangan yang positif. Seperti dua contoh ini tadi, pada poin B dan poin D. Kalau ada bilangan positif dan negatif, maka pasti yang dicaplok atau yang besar adalah bilangan positif, tanpa kita memperhatikan besar angkanya. Kalau angkanya berbeda tanda, yang satu positif, yang satu negatif, pasti yang dicaplok adalah yang positif. Berbeda dengan yang sama-sama negatif ini tadi. Kalau bilangan negatif, semakin besar angkanya, maka nilainya justru akan semakin kecil. Contohnya ini tadi, negatif 2 dengan negatif 4. Kalau dilihat dari angkanya, angka 2 dengan angka 4 lebih besar angka 4. Berhubung ini ada tanda negatifnya, nilainya angka 4 ini malah lebih kecil dibandingkan dengan negatif 2. Bisa dipahami? Terakhir, pada contoh yang kelima, negatif 5 dan 4. Nih, negatif 5 dan 4. Perhatikan letaknya negatif 5. Negatif 5 terletak di sebelah kirinya, terletak di sebelah kiri angka 4. Sehingga negatif 5 kurang dari 4. Bisa dipahami? Sekali lagi, kalau kedua bilangannya bertanda positif, maka yang dicaplok adalah angka yang besar. Kalau keduanya bertanda negatif, seperti pada poin C, yang dicaplok adalah justru yang angkanya kecil. Karena pada bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, nilainya justru semakin kecil. Terakhir, kalau angkanya berbeda tanda, yang satu negatif, yang satu positif, atau sebaliknya, yang satu positif, yang belakangnya negatif, maka yang dicaplok adalah pasti bilangan yang positif. Bisa dipahami ya? Kita lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu mengurutkan bilangan bulat. Maksudnya mengurutkan bukan berarti dipijetkan, itu tidak ya, tetapi mengurutkan bisa jadi dimulai dari bilangan yang paling kecil atau dimulai dari bilangan yang paling besar. Perhatikan contoh yang saya berikan. Misalnya di sini disediakan angka 2, negatif 1, 4, 3, negatif 4, dan 0. Misal pertanyaannya, urutan dari yang terkecil. Sama dengan, kalau mengurutkan dimulai dari yang terkecil, caranya adalah
dimulai dari bilangan negatif. Terus angkanya dicari yang paling besar. Dari sini tadi yang nilainya yang merupakan bilangan negatif adalah angka negatif 1 dan negatif 4. Maka yang terletak pertama angka yang besar, bilangan negatif yang angkanya besar. Maka dimulai dari negatif 4. Lanjut bilangan negatif berikutnya negatif 1. Apakah masih ada bilangan negatif yang lain? Kalau sudah tidak ada, berarti angka 0. Kalau di situ ada angka 0. Kalau di situ tidak ada angka 0, berarti lewati angka 0-nya. Lanjut pada bilangan positif. Nah, kalau pada bilangan positif, cara mengurutkannya sama seperti pada materi sebelum-sebelumnya, pada materi di kelas bawah. Mengurutkan dari bilangan yang paling kecil. Kalau bilangan positif, dilihat dari angka yang kecil. Dari angka 2, 4, dan 3 ini, yang paling kecil adalah angka 2. Berikutnya angka 3, dan terakhir adalah angka 4. Sekali lagi, mengurutkan bilangan bulat, kalau dimulai dari yang terkecil, maka kita mulai dari bilangan negatif terlebih dahulu. Kita cari semua bilangan negatifnya. Terus kalau sudah ketemu bilangan negatifnya, kita pilih angka yang paling besar. Karena pada bilangan negatif, jika angkanya semakin besar, justru nilainya semakin kecil. Kita lanjut pada contoh yang kedua, masih sama, yaitu tentang mengurutkan bilangan. Tetapi ini nanti diurutkan dari bilangan yang terbesar. Contohnya di situ disediakan angka 6, 2, negatif 3, 0, negatif 5, dan 5. Kalau mengurutkan dari bilangan yang terbesar, maka kita mulai dari bilangan positif. Terus dicari angka yang nilainya besar. Bilangan positif 6, 2, dan 5 ini. Dari ketiga bilangan ini, yang paling besar adalah angka 6. Berikutnya angka 5. Terus angka 2. Kalau positifnya sudah habis, jika di situ ada angka 0, berarti berikutnya adalah angka 0. Selanjutnya baru bilangan negatif. Bilangan negatifnya di sini hanya ada angka negatif 3 dan negatif 5. Ingat, pada bilangan negatif, semakin besar angkanya, nilainya justru semakin kecil. Berarti antara negatif 3 dan negatif 5 ini tadi, yang lebih besar adalah negatif 3. Terus terakhir negatif 5. Demikian tadi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang pengertian bilangan bulat, terus membandingkan bilangan bulat, dan mengurutkan bilangan bulat. Jangan lupa nanti tugas yang saya kirimkan mohon dikerjakan dengan sebaik mungkin, dikerjakan di buku tulis. Nanti jika sudah selesai, difoto dan dikirimkan ke WA saya seperti biasanya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.